Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah materi MPLS mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship. Bersama saya Bu Farah Nurjana dan teman saya Bu Fitriah Wahyu Anbia. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa sih perbedaan antara entrepreneur dengan entrepreneurship? Apakah kalian tahu? Oke, kita akan awali dari pengertiannya. Kita awali dari pengertian entrepreneur. Entrepreneur atau wirausaha, menurut asal katanya terdiri dari kata wira dan juga usaha. Wira itu artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Serta usaha artinya adalah berbuat amal, bekerja, berbuat sesuatu. Sehingga pengertian entrepreneur atau wirausaha adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Nah, pelaku wirausaha ini dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Berikutnya pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif, dan inovatif. Sehingga bisa kita simpulkan perbedaan antara entrepreneur dengan entrepreneurship, bahwa entrepreneur atau wirausaha itu adalah pelakunya, sedangkan entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah sikapnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa sih siswa SMA perlu belajar kewirausahaan? Nah, jadi saat ini, pada era globalisasi ini, persaingan hidup manusia semakin ketat dan penuh dengan kompetisi. Mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang kreatif dan memiliki daya inovasi yang tinggi untuk dapat merebut semua peluang dan kesempatan melalui kemampuan keterampilan, sehingga dengan keterampilan yang dimiliki akan dapat mengembangkan skala potensi dalam diri untuk dapat menciptakan kreasi dan berbagai macam produk yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, berikut adalah manfaat yang dapat kalian peroleh ketika kalian belajar kewirausahaan di sekolah. Yang pertama, menerapkan perilaku tepat waktu. Bahwa pada saat kalian belajar berwirausaha, kalian akan membiasakan diri kalian untuk tepat waktu. Ketika kalian menunda sebuah hal, maka kalian akan merasa sangat rugi karena akan banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Maka kalian akan membiasakan diri kalian untuk selalu tepat waktu sehingga terbentuk perilaku tepat waktu. Kemudian yang kedua, menerapkan perilaku tepat janji. Tentu pada saat kalian berwirausaha, kalian akan berurusan dengan banyak orang. Kalian akan bertemu dengan supplier kalian, bertemu dengan customer kalian, maka kalian akan terbiasa untuk bertemu dengan mereka tepat pada waktunya, sehingga terbentuklah perilaku tepat janji. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin. Ketika kalian berwirausaha, kalian harus bisa membagi waktu kalian, kapan waktu kalian istirahat, kapan waktu kalian bersih-bersih, kapan waktu kalian membuat produk, kapan waktu kalian untuk memasarkan. Waktu-waktu itu harus kalian manage sebaik mungkin, dan itu akan membuat diri kalian lebih disiplin. Bagaimana kalian tepat waktu, bagaimana kalian tanggung jawab dengan waktu kalian, sehingga akan terbentuk pribadi yang disiplin. Kemudian yang keempat, membentuk pribadi yang ulet dan mau bekerja keras. Dalam sebuah usaha, tentu itu bukanlah hal yang mudah. Pasti akan ada kegagalan, kemudian pasti akan ada trial and error. Nah, di sini akan membuat kalian harus bangkit. Di sini kalian akan terbiasa dengan sebuah kegagalan dan kalian harus bangkit kembali sehingga nanti terbentuk pribadi yang ulet dan mau bekerja keras. Lalu yang kelima, membentuk pribadi yang memiliki jiwa toleran dan mau menolong sesama. Dalam sebuah wirausaha, kalian akan bertemu dengan banyak orang, akan bertemu dengan banyak tipikal orang, sehingga nanti kalian akan dapat lebih toleran dan kalian akan lebih tergugah hatinya untuk dapat menolong sesama.
Kemudian, tujuan belajar kewirausahaan di sekolah. Yang pertama, mengasah keterampilan, yaitu dengan membuat dan menciptakan produk yang sesuai dengan minat dan daya beli. Jadi pada saat kalian belajar kewirausahaan, nanti kalian akan melihat produk apa sih yang sedang diminati, produk apa sih yang daya belinya sedang tinggi, maka keterampilan kalian akan diasah bagaimana cara menciptakan produk-produk tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya inovasi dan kreativitas melalui pembuatan produk-produk. Nah, ketika kalian sudah mengetahui produk apa yang akan dibuat, tentu saja kalian tidak akan membuat produk yang persis plek sama. Tentu saja di situ kalian akan menuangkan kreativitas kalian, akan meningkatkan daya inovasi kalian untuk membuat sebuah produk yang memiliki nilai yang berbeda, memiliki daya jual yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, menciptakan iklim belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi yang menyenangkan. Pada saat kalian belajar kewirausahaan di sekolah, nanti kalian akan terbiasa dengan iklim belajar yang menyenangkan, karena kalian akan mempelajari teori, kalian akan membuat produknya, akan berkarya, dan kalian akan mencoba hal-hal baru yang menyenangkan. Lalu, apa saja sih yang akan dipelajari pada prakarya dan kewirausahaan di SMA? Ini sedikit gambaran yang nantinya akan kalian pelajari pada materi prakarya dan kewirausahaan di SMA. Sangat menyenangkan loh. Saya ambil contoh pada materi kerajinan. Pada kelas 10 nanti akan difokuskan kalian akan membuat kerajinan yang bertemakan budaya adat. Kemudian pada kelas 11 nanti fokusnya beda lagi. Fokusnya lebih pada bahan yang akan dibuat, yaitu dari berbahan limbah. Dan pada kelas 12 nanti fokus kerajinannya beda lagi, nanti akan lebih difokuskan pada tujuan pemasaran produknya. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, di sini adalah contoh kerajinan yang dibuat oleh kelas 10 pada semester 1, yaitu yang bertemakan pada budaya adat non-benda. Di sini diambil cerita rakyat yang kemudian dituangkan berupa karya wayang yang kemudian dipasarkan dengan cara pagelaran atau diambil pementasannya. Di sini selain membuat produknya yaitu wayangnya, juga memasarkannya yaitu berupa pagelaran wayang. Nah, masih pada kerajinan kelas 10. Pada kerajinan kelas 10 semester 2, di sini ada kerajinan budaya adat yang berupa benda, ada rumah adat, pakaian adat. Ini adalah contoh yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Jadi ketika kalian membuat sebuah produk, itu tidak hanya meniru, tapi juga menuangkan inovasi di dalamnya. Bagaimana cara membuat aksesoris yang kecil, kemudian bagaimana menuangkan segala ide yang ada pada pemikiran kalian, bagaimana dituangkan dalam sebuah karya, hingga kemudian nanti memasarkannya. Nah, di sini pemasarannya adalah dengan cara pameran. Berikutnya, materi kelas 11-nya adalah fokus pada kerajinan berbahan limbah. Misalnya ini, di sebelah kanan kalian, ini adalah sebuah produk pada materi kelas 11 semester 1, yaitu berbahan limbah bangun datar. Di sini dia membuat dried flower, tapi tidak kemudian dried flowernya dijual secara utuh, tapi kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Di sini dituangkan misalnya pada sebuah gambar, pada sebuah lukisan atau sebuah pajangan dinding. Dried flowernya dijadikan sebagai aksesoris, sebagai pengganti rambut di situ. Tentu saja itu butuh kreativitas yang tinggi. Dan itu tidak muncul secara tiba-tiba, itu adalah sebuah hal yang dirancang, yang terus diasah. Dari sebuah rancangan, kemudian berpikir kembali bagaimana lebih kreatif, melihat teman-temannya, bagaimana ide teman-teman yang lain, kemudian berpikir lebih kreatif lagi, sehingga tertuang ke sebuah karya. Nah, yang ini adalah masih pada produk kerajinan kelas 11 semester 2. Di sini fokus kerajinannya masih berbahan limbah, dan di sini menggunakan limbah berbangun ruang. Bisa kalian lihat di situ ada ember yang kemudian dijadikan meja.
Fotonya sangat estetik ya. Saat itu ini dibuat sebuah katalog karena akan dipasarkan. Jadi tidak hanya membuat tapi juga dipasarkan. Berikutnya pada materi kelas 12 masih membuat kerajinan. Karena materi kerajinan, tapi di sini lebih fokusnya adalah pada pemasaran produk. Siapa pasaran produk yang dituju? Misal pada semester 1 ini adalah sasarannya adalah pasar lokal. Lalu ini adalah produk yang dibuat oleh kakak kelas kalian dengan fokus tujuan pemasaran produknya adalah pasar global. Jadi pada saat kalian membuat kerajinan itu bertahap, kalian akan terus berinovasi. Yang pertama, kalian memikirkan dari segi lingkungan sekitar kalian, berpikir bagaimana cara mengunggulkan produk lokal di sekitar kalian, kemudian kalian berfokus lagi pada bahan-bahan yang ada di sekitar kalian, lalu kemudian kalian lebih fokus lagi pada pasaran produk apa yang sedang diminati oleh lokal maupun global. Jadi memang step by step untuk membentuk pemikiran berwirausaha agar lebih diminati oleh pasar. Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran seperti apa sih contoh salah satu pemasaran produk kerajinan wayang yang diwujudkan berupa pagelaran wayang. Berikut adalah salah satu contoh pagelaran wayang oleh salah satu kelas. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Nah, jadi seperti itu, seperti kata Antonius Tanan, bahwa pendidikan kewirausahaan itu bukan sekedar siswa bisa berdagang, tapi justru siswa harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas agar mampu mengembangkan produk yang tidak ada di pasaran, yang bisa menguntungkan. Nah, tadi adalah sedikit gambaran yang akan kalian pelajari pada materi kewirausahaan di SMA. Menyenangkan bukan? Dengan diharapkan nantinya kalian akan memiliki sifat-sifat seorang wirausahawan. Ada apa saja sih? Yang pertama ada percaya diri atau self-confidence, kemudian ada berorientasikan tugas dan hasil,
lalu ada berani mengambil resiko, ada kepemimpinan, ada keorisinalitas atau keaslian, lalu ada berorientasi ke masa depan. Nah, yang pertama ini ada percaya diri atau self-confidence. Ini merupakan meyakinkan pada kemampuan dan penilaian atau judgment diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Bahwa sebagai seorang wirausaha, kalian harus dapat memahami diri kalian sendiri. Sama halnya ketika kalian menjadi seorang siswa, kalian harus punya self-confidence dalam diri kalian bahwa kalian bisa melakukan hal-hal tersebut, bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kalian mau berusaha. Yang kedua ada berorientasikan tugas dan hasil. Seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankan padanya maupun pada hasil dari tugas-tugas tersebut. Sama halnya seperti kalian, sebagai seorang pelajar, kalian harus bisa bertanggung jawab pada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan sebagai seorang pelajar, pun hasilnya kalian harus bisa bertanggung jawab pada hasil dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang ketiga, berani mengambil resiko, yaitu dengan mengambil resiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena seorang wirausaha selalu ingin berhasil, mereka akan menjauhi resiko yang terlalu tinggi dan akan menghindari resiko yang lebih rendah, karena kalau terlalu rendah di situ tidak ada tantangannya. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap seorang pemimpin, antara lain punya visi yang jelas, berintegritas, jujur, komunikatif, dapat menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain, serta dapat berlaku adil. Sama halnya seperti kalian menjadi seorang siswa, kalian harus mempunyai sifat kepemimpinan dalam diri kalian. Kalian harus punya visi yang jelas untuk apa sih kalian bersekolah. Kalian harus punya integritas, jangan mudah goyah. Kalian harus jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalian harus komunikatif dan yang lain sebagainya. Jiwa kepemimpinan ini sangat penting kalian tanamkan pada diri kalian. Yang kelima ada keorisinalitas atau keaslian. Orisinalitas ini muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Adanya keinginan untuk tampil beda, tidak takut untuk tampil beda, dan selalu memanfaatkan perbedaan. Jadi seorang wirausaha itu harus bisa mengambil peluang ketika ada sebuah perbedaan, maka jadikan itu sebuah keunggulan. Jadikan itu sebuah ciri khas atau keorisinalitas kalian atau keaslian pada diri kalian. Jadi seorang wirausaha itu harus punya sikap mental yang positif dan daya pikir yang kreatif. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Bahwa pada dasarnya masa depan akan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Jadi kalian harus punya jiwa seorang wirausaha yang berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini, tapi juga kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, itu tadi sifat-sifat seorang wirausahawan yang harus kalian tanamkan pada diri kalian. Ada berapa tadi? Ada 6 ya. Yang pertama ada percaya diri atau self-confidence. Yang kedua ada berorientasikan tugas dan hasil. Yang ketiga ada berani mengambil resiko. Yang keempat ada kepemimpinan. Yang kelima ada keorisinalitas atau keaslian. Dan yang keenam ada berorientasikan ke masa depan. Nah, jika sifat-sifat seorang wirausahawan tadi sudah tertanam pada diri kalian, maka kelak mau jadi apapun, entah itu pengusaha, pegawai, dan sebagainya, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses dan pandai menempatkan diri dimanapun kalian berada. Nah, itu tadi materi entrepreneurship atau kewirausahaan untuk MPLS kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi semua yang sudah menyimak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.